Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani dengan NIM A1A1244056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya pada mata kuliah Ekonomi Makro 1 yang berjudul Government Spending Multiplier in Closed Economy. Yang pertama itu latar belakang dan urgensi. Kebijakan fiskal merupakan instrumen krusial dalam menstabilkan ekonomi, terutama pada masa resesi atau etika. Kebijakan moneter mencapai Zero Lower Bound (ZLB). Memahami besaran fiskal multiplier membantu pengambil kebijakan dalam menentukan efektivitas stimulus tanpa menyebabkan crowding out yang berlebihan pada sektor swasta. Fokus dan tujuan penelitian. Perkembangan mengkaji evolusi kajian teoretis dan empiris multiplier fiskal periode 2015 sampai 2025. Kedua, determinan. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi besaran multiplier ekonomi. 3. Metodologi. Membandingkan pendekatan DSGE, SPAR, dan local projection dalam estimasi. Selanjutnya, konsep pengganda belanja. Mekanisme transmisi, rasio perubahan output PDB terhadap belanja pemerintah. Konteks perekonomian tertutup, mengapa relevan? Perekonomian besar seperti Amerika Serikat. 2. Kawasan moneter terintegrasi. 3. Model DSGE untuk mengisolasi transmisi domestik. Batas atas teoritis. Multiplier pada perekonomian tertutup cenderung menjadi upper-bound karena tidak ada kebocoran melalui impor atau depresiasi nilai tukar real. Selanjutnya, determinan besaran multiplier. Yang pertama, siklus bisnis cenderung lebih besar pada masa resesi. 2. Rezim suku bunga nilai meningkat drastis saat kondisi zero low bound. 3. Utang publik. Utang tinggi dapat meredam multiplier akibat ekspektasi pajak masa depan. 4. Ketidakpastian. Derajat kepastian kebijakan mempengaruhi motif kehati-hatian swasta. 5. Komposisi belanja. Investasi publik lebih efektif daripada konsumsi pemerintah. Dan yang terakhir, struktur pajak. Pajak disoroti dan non-distortif mempengaruhi output bersih. Metodologi SLR. Selanjutnya, estimasi multiplier lintas kondisi. Yang pertama ada kondisi normal atau suku bunga sebanyak 0,8. Kedua, masa resesi 1,3. Ketiga, zero low bound sebesar 2,0 dan utang publik tinggi 90% sebanyak 0,6. Baik, selanjutnya peta studi literatur utama. Yang pertama ada Boehem 2020 pada fokus komposisi belanja investasi publik konsumsi. Kedua, Amendola 2020 membuktikan multiplier euro area lebih besar saat ZLB. Ketiga, Ramey dan Zubairi 2018 analisis data historis Amerika Serikat 100 tahun peran ZLB. Alloye efek peredam utang publik melalui pajak distortif dan Goemans 2022 peran ketidakpastian sebagai pendorong multiplier tinggi. Dan yang terakhir, Brown et al. 2024 closed economy sebagai benchmark batas atas efektivitas. Selanjutnya ada evolusi fokus riset 2015-2025.
dan implikasi kebijakan. 1. Prioritas investasi stimulus melalui investasi publik lebih produktif untuk pertumbuhan jangka panjang. Kedua, koordinasi fiskal moneter sangat efektif saat suku bunga rendah. 3. Menjaga ruang fiskal, tingkat utang yang terkendali memastikan kredibilitas stimulus di masa depan. Dan keempat, diagnosis krisis, bedakan resesi sisi permintaan dan penawaran sebelum intervensi. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.